Banyak staff ya? Banyak staff. Staff itu punya karakter yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Nah itu yang harus kita pahami. Kita tidak bisa memperlakukan sama. Adil itu tidak berarti sama rata. Gitu. Jadi dari saya, kalau untuk tantangan itu kan kita dalam satu tim ya Prof ya. Ada misalkan ada 5 orang. Saya harus bisa membuat mereka menggerakkan dayung ke arah yang sama. Kalau misalkan ada yang berbeda, kita deketin dulu. Kita kasih tahu dulu tujuan kita kemana. Oh, tujuan kita ke sana. Dan dia harus paham kenapa kita harus menuju ke sana. Selamat jumpa sahabat sehat. Saya Prof Hardin. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana perempuan, khususnya sebagai perempuan, punya karir, mengelola waktu, mengelola kesehatan, terutama terkaitan juga kesehatan fisik dan mental ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang di luar dalam kondisi yang normal karena lembur dan sebagainya. Telah hadir bersama saya sekarang Dr. Mia Srimiarti, Dekan Fakultas Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Mia. Apa kabar? Baik, Kak Dr. Mia. Alhamdulillah Sehat, ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Perjalanan karir Dr. Mia kan pernah jadi ketua program studi, sekarang jadi dekan di Fakultas Kesehatan dan Teknologi, bahkan juga aktif di berbagai organisasi yang menurut saya di samping juga hidup berkeluarga, punya anak, punya suami, tentu ada kiat-kiat khusus barangkali ya bagaimana mengelola kehidupan karir dan rumah tangga ini. Nah, kalau boleh barangkali Kak Mia sharing ya, biasanya permasalahan-permasalahan apa saja ya yang dihadapi oleh seorang wanita perempuan karir di dalam dunia kerja, khususnya ini di kampus ya, sebagai dekan. Baik, terima kasih Prof. Permasalahan tentu tidak sedikit ya Prof ya. Kita tidak bekerja aja, kita ada jadi ibu rumah tangga. Aduh, masalahnya luar biasa. Apalagi ditambah bekerja gitu dan punya anak. Tentunya yang utama adalah bagaimana kita membalancekan peran. Pada saat kita jadi ibu, kita harus tahu kita seperti apa. Kemudian pada saat jadi istri, kita harus bisa melayani suami kita gitu. Dalam hal apapun. Semua harus dilayani ya, karena kan kita budaya kita masih patriarki ya Prof ya. Jadi perempuan memang fitrahnya juga memang melayani dan bekerja bukan suatu kewajiban gitu. Apalagi saya juga alhamdulillah posisinya sebenarnya bekerja itu bukan tuntutan yang memang saya harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Tetapi lebih ke aktualisasi diri. Saya punya mimpi, saya punya passion yang ingin saya capai, dan itu harus dikomunikasikan dengan suami sebelum menikah. Dari sebelum menikah saya sudah mengatakan bahwa saya ingin sekolah lagi S3, saya ingin bekerja gitu, dan alhamdulillah diizinkan. Tetapi memang ada konsekuensinya. Oh, silahkan bekerja. Tetapi tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu adalah yang utama. Artinya apa? Artinya ketika pada saat kita kerja ada tuntutan dari kantor. Ketika ada tuntutan dari rumah, misalkan anak sakit. Yang sering sekali terjadi kan karena anak saya masih kecil, anak sakit. Mau tidak mau, ya saya harus mengutamakan anak saya. Saya harus membawa anak saya ke rumah sakit, ke dokter anak, kemudian merawat gitu. Kemudian masalah lainnya
bagi kita yang di kaum urban itu ketika bekerja itu kan dramanya adalah drama babysitter, drama ART. Ketika ART pulang, atau kan berhalangan anak, iya, atau berhalangan, siapa yang jaga? Tidak mungkin suami saya. Jadi mau tidak mau saya yang harus menjaga. Bagaimana kita bisa menjaga anak, kemudian juga tetapi harus bekerja, harus ke kantor. Itu yang selalu menjadi. Ya, jadi kalau dalam rumah tadi bagaimana ketika menghadapi masalah kesehatan anak, terus bagaimana menghadapi waktu untuk pelayanan di rumah tangga terus suami. Kalau di dunia kerja? Kalau di dunia kerja, yang apa kira-kira isu-isu yang membuat wanita harus terampil di dalam sebagai seorang pimpinan gitu ya? Kita harus bisa paham, Prof, dengan pribadi masing-masing. Kalau kita sebagai pimpinan, banyak staff ya? Banyak staff. Staff itu punya karakter yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Nah itu yang harus kita pahami. Kita tidak bisa memperlakukan sama. Adil itu tidak berarti sama rata. Gitu. Jadi dari saya, kalau untuk tantangan itu kan kita dalam satu tim ya, Prof ya. Ada misalkan ada 5 orang. Saya harus bisa membuat mereka menggerakkan dayung ke arah yang sama. Kalau misalkan ada yang berbeda, kita deketin dulu. Kita kasih tahu dulu tujuan kita kemana. Oh, tujuan kita ke sana, dan dia harus paham kenapa kita harus menuju ke sana. Itu yang paling utama. Jadi keragaman karakter, keragaman visi yang harus mau tidak mau meskipun beragam tapi tetap bisa mencapai tujuan ya. Betul. Kalau kaitannya dengan waktu, ada isu-isu permasalahan dengan waktu enggak ya? Ada, Prof. Ada ya. Karena waktu itu cuma 24 jam ya. Waktu itu cuma 24 jam, tapi kita harus bisa mengerjakan semuanya gitu ya, secara efisien, dan kita juga harus punya waktu untuk diri kita. Itu yang paling penting sih, Prof, menurut saya. Karena untuk menjaga kestabilan emosi, kita juga harus punya waktu me time ya, kalau istilah anak-anak zaman sekarang, me time. Jadi misalkan pagi, untuk daily yang sekarang, pagi sebelum saya berangkat ke kantor, saya pagi alhamdulillah memang di rumah ada yang masak, ada yang ngurusin anak sih sebenarnya ada. Tetapi saya pastikan kalau pagi saya yang mandiin anak saya yang nyuapin anak saya yang nganter sekolah anak saya. Kemudian baru saya bekerja. Setelah saya bekerja, kemudian pulang, saya pulang, saya juga ngurusin lagi anak saya. Suami belum disebut sih, Prof, tadi. Terus dalam kaitannya menjaga kesehatan fisik sendiri nih, Kak Dokter Mia, menjaga juga kesehatan mental atau pengendalian stres dari kestabilan emosi. Apa yang dilakukan Dokter Mia dalam menghadapi andaikan ada permasalahan-permasalahan? Dalam permasalahan, kalau misalkan kita ada masalah yang pasti banyak ya, Prof ya, masalah. Satu, kita harus punya circle yang pertemanan maksudnya ya? Iya, betul. Pertemanan, circle yang supporting system ya. Benar-benar support kita. Mereka tempat kita menuangkan segala hal gitu ya. Kalau misalkan tidak punya circle seperti itu, mungkin saya akan memilih alternatif. Saya harus punya psikolog gitu. Tetapi alhamdulillahnya kan tidak gitu ya. Saya punya teman-teman yang suportif. Satu. Kemudian yang kedua, olahraga itu penting. Olahraga itu penting karena dengan berolahraga kita jadi lebih rileks gitu. Tapi karena saya gak suka capek, jadi saya memilih olahraga yang seperti yoga, kemudian juga berenang. Kemudian untuk menjaga kesehatan batin, selain tadi kita punya teman-teman yang suportif, ibadah juga jangan lupa ditinggal. Karena ketika kita diri pada Maha Kuasa ya. Ketika kita meninggalkan ibadah, hampa, Prof, rasanya. Itu rasanya seperti itu. Dan kalau saya saat ini sedang meditasi juga. Jadi kadang-kadang saya melakukan meditasi kalau pagi gitu ya. Jadi kan sekarang banyak juga yang
meditasi, manifestasi dan lain sebagainya. Jadi kiat Dokter Mia tadi bagaimana kita bergaul di cycle kita. Betul. Sehingga berbagai hal yang kaitannya dengan emosi, curhat bisa di sana. Kemudian tadi olahraga ya, termasuk juga yoga. Lebih soft lagi ada meditasi. Kemudian berenang. Tadi berenang. Kemudian tadi ibadah. Kalau dukungan keluarga, dukungan orang tua, suami gimana? Dukungan suami itu sangat penting. Suami kalau tidak suportif itu juga berantakan semuanya. Apalagi kita istri posisinya. Karena kan istri kan ketika keluar dari rumah harus diizinkan oleh suami gitu. Jadi apapun yang saya lakukan harus disupport oleh suami dan kita harus mengkomunikasikan ke suami kita. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa sih saya harus capek-capek gitu ya? Kerja siang malam gitu. Itu yang harus dipahamkan. Dan keluarga juga, alhamdulillah kalau keluarga kan dari dulu, dari zaman saya kuliah selalu support. Apapun yang saya inginkan pasti akan disupport selama itu positif. Baik. Ada lagi yang lain kami selain tadi yang terakhir komunikasi keluarga, dukungan keluarga? Harus punya waktu untuk me time. Jadi ada 5 nih ya tipsnya ya. Harus punya waktu untuk me time. Entah itu weekend, entah itu sore hari, salon, Orang kan beda-beda ya Prof ya. Ada yang me time-nya senangnya ngedrakor. Nonton drakor gitu ya. Pokoknya saya mau ngedrakor jangan diganggu sama sekali. Atau ada yang suka ke salon, atau ada yang suka shopping, ada yang wisata singkat. Gitu. Nah itu menurut saya itu penting. Baik, terima kasih banyak Kak Dr. Mia, Dekan Fakultas Kesehatan dan Teknologi yang telah sharing bagaimana seorang wanita karir tentu saja menghadapi di dalam melaksanakan karirnya berbagai permasalahan, baik itu di dalam keluarga maupun di tempat kerja, tapi dengan cara-cara tertentu. Tadi ada 5 hal yang disampaikan kami ya, baik itu dengan cara bagaimana kita memperkuat peran dari inner cycle-nya, kemudian berolahraga, kemudian juga ikut tadi salah satunya dengan cara yoga dan meditasi, bahkan memperkuat ya nilai-nilai agama, ibadah, bahkan juga bagaimana memperkuat komunikasi dengan pasangan, bahkan dengan keluarga, bahkan terakhir tadi kiatnya kita juga perlu mengelola me time. Baik, terima kasih Kak Dr. Mia. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kesempatan mendatang. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.